ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dapat bermajelis pada kesempatan mubarakah ini yang sedianya jadwal ini adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Abdullah Taslim. Kemudian karena beliau ada satu urusan, insyaallah akan dilanjutkan besok pagi sebagaimana jadwal jam 6. Dan malam ini diamanahkan kepada saya dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tadi pagi yang kita ambil faedah dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama sunnah pada zaman ini yang terkait dengan jalan untuk meraih nikmat yang agung, yaitu ilmu yang nafi. Sebagaimana kita melihat kenyataan begitu jelasnya nikmat ilmu, namun realisasinya, kenyataannya orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih nikmat ilmu itu orang-orang yang al-qalil min al-qalil, orang yang sedikit dari yang sedikit. Persoalan inilah yang harus senantiasa kita camkan, kita perhatikan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala memegang teguh jalan yang hak di dalam thalibul ilmi dan akhirnya ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafi'. Alhamdulillah. Pembahasan yang tadi pagi kita ambil faedah, yaitu kita ingin mengambil nasihat terkait dengan masalah penuntut ilmu antara kenyataan yang ada dan antara harapan yang cita-citakan untuk meraih ilmu yang nafi'. Yang beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan menyampaikan sebuah tema yang sangat bagus, fenomena yang begitu jelas, perjalanan orang-orang yang menempuh nikmat yang agung, yaitu ilmu yang nafi', yang tidak ada lain kesimpulannya seperti kata beliau, yaitu hanya ada dua jalan. Sebagaimana beliau menerangkan, talibul ilmi baina tartibi wal fawdawiyati. Penuntut ilmu di antara jalan tartib, jalan yang mapan, jalan yang teratur, dan antara jalan yang kacau. Jadi dari sini sekaligus memahamkan kepada kita, penuntut ilmu di dalam menempuh jalan ini ada yang mereka bisa menempuh jalan ini dengan tertib dan akhirnya meraih najah ilmu yang nafi'. Dan ada penuntut ilmu yang ternyata dia masuk ke dalam lingkaran jalan yang fawdawiyah,
yang mengalami kekacauan. Dan di sini mengalahkan kepada kita sekaligus para penuntut ilmu yang masuk ke dalam jalan yang kacau ini bukan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Talabul ilmi tetapi fawdo. Kacau jalannya. Dan tepat sekali persoalan ini seperti yang diterangkan oleh Allah. Meskipun ayat ini secara khusus kaitannya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia menyangka bertauhid kemudian bertemu dengan Allah dalam keadaan dia telah melakukan dosa yang seperti itu. Allah menunjukkan sebuah kenyataan orang-orang yang sudah berbuat tetapi gagal. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Itu ayat yang sepatutnya kita harus selalu renungi. Allah menyatakan, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang akhsarin a'mal, orang yang paling merugi dengan amal yang dia perbuat. Dia sudah beramal, dia paling merugi. Sudah beramal rugi. Dan bukan lagi rugi biasa. Dengan sigat takdir Allah menyebutkan aksar, orang yang paling mengalami kerugian. Maka Allah sebutkan adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang dia sudah menempuh sa'yu, yaitu usaha, tapi dhalla, keliru. Dan ini yang banyak terjadi. Ya. Di dunia ini banyak orang-orang gagal bukan karena tidak menempuh, tapi sudah menempuh. Karena tabiat manusia itu adalah haris. Apa haris? Selalu tamak untuk berbuat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia tidak berbuat pada jalan yang hak, mesti manusia itu gimana? Mesti berbuat ke jalan yang tidak hak. Tidak ada manusia itu statis berhenti. Kalau dia tidak menempuh jalan yang hak, mesti kemana dia? Ke jalan yang batil. Hamam, manusia itu mempunyai keinginan yang kuat. Kalau keinginannya yang kuat tidak di atas kebenaran, mesti kemana dia? Kepada kebatilan. Ya, Allah menunjukkan orang yang mereka sudah berbuat tetapi rugi. Ya, kenapa? Dhalla sa'yuhu. Apa yang dia lakukan itu keliru, tapi parahnya yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat apa? Kebaikan. Dan ini yang banyak terjadi. Banyak orang-orang sudah melakukan dakwah, melakukan ini, thalabul ini. Kesimpulannya, ghayah yang diberikan oleh Allah dia tidak dapat. Ya, dia tidak dapat. Maghrur, dia tertipu dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena kebanyakan mereka ini tidak menyiapkan thariqah. Tidak menyiapkan jalan untuk meraih sebuah kebaikan. Ya. Tidak memperhatikan masalah-masalah yang harus dia cermati. Dan sahabat tidak seperti ini di dalam beramal. Contohnya, Hudzaifah bin Yaman memberikan manhaj kaidah di dalam beramal. Apa? Yas'aluna nas anil khair. Manusia itu kalau ketemu Nabi bertanya tentang apa? Kebaikan. Wa kuntu as'alu an-nisa. Saya bertanya Nabi tentang apa? Kejelekan. Kenapa? Karena khawatir kalau tidak tahu kejelekan menempuh sebuah kebaikan, yang didapat apa? Apa yang didapat? Yang didapat bukan kebaikannya, justru kejelekannya karena tidak tahu. Ya. Jadi orang memahami jalan inilah yang paling penting. Ketika jalan jannah, jalan menuju ilmu yang nafi itu jelas. Tapi sedikit orang yang punya perhatian yang jelas. Bagaimana jalan yang dia tempuh. Ya. Tidak asal kemudian berbuat, asal kemudian untuk ilmu, asal ini dengan modal semangat. Asal berdakwah, asal ini tidak bisa. Orang harus menempuh thariqah yang benar. Ya. Makanya Ibnu Qayyim bahkan menerangkan salafus saleh
tidaklah mereka mau berbuat sekecil perkara pun kecuali dia mesti menanya dirinya dengan dua perkara. Bagaimana dalam kitab Ghussatul Lahfan diterangkan Ibnu Qayyim, selalu dia menanya dirinya dengan dua perkara. Yang pertama, 5. Kalimat ini sepele tapi jawabannya panjang. Untuk apa berbuat? Untuk apa menuntut ilmu? Untuk apa berdakwah? Untuk apa berjuang? Untuk apa beribadah? 5. Kalimatnya sepele tapi jawabannya panjang. Karena di sana banyak pintu-pintu fitnah. Untuk bisa menjawab 5 dengan baik itu fitnahnya besar. Kemudian wa kaifa, bagaimana beramal. Diterangkan Ibnu Qayyim, para salafus saleh tidak pernah dia melakukan suatu perbuatan kecuali dia tanya diri mereka sampai dia menemukan jalan menjawab pertanyaannya apa? 5 wa kaifa. Untuk apa dia beramal? Ini pertanyaan menunjukkan ghayah, tujuan dia beramal. Dan yang kedua kaifa. Pertanyaan menunjukkan apa? Dengan apa dia mau melakukan jalan? Demikian penuntut ilmu yang tadi kita telah diterangkan oleh beliau. Tadi pagi beliau telah menerangkan nasihat yang terakhir. Bagaimana talibul ilmi insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah jalan ilmu yang nafi dan akan diberkahi di kemudian setelah dia berjalan. Apa yang dia lakukan? Apa tadi pagi? Pertama apa? Oh lupa. Hah? Ini gimana? Sudah lucu semua seperti ini. Coba kalau misalnya ada orang datang itu tadi mobil flexi bagi-bagi HP gitu, kira-kira udah ngantuk nggak? Gimana Pak Hasan? Mereka ya Pak Hasan ya. Ini nasib kita itu seperti ini. Kok nggak terengginas itu loh dalam masalah ilmu kayaknya besar sekali terengginas, sumringah, jenggelek gitu. Ditanya ya, oh iya mau. Apa coba? Yang pertama dilakukan apa tadi? Hah? Apa? Mendengar. Ini siapa yang nerangin saya? Mendengar itu Ustaz Abdul Taslim tadi insya Allah. Walaupun saya tidak datang tadi. Tahapan menuntut ilmu itu, ya kan? Apa? Bahasa Arabnya apa? As-sam'u. Kemudian? Hah? Apa? Al-fahmu. Kemudian? Al-hifdu. Kemudian? Bahasanya yang saya dapati bukan tabligh. An-nasr. Menyebarkan. Itu masih kurang malahan. Ada ulama lagi al-insat. Jadi as-sam'u kemudian al-insat. Mendengar. Ada mendengar tidak dapat ilmu. Karena tidak memperhatikan. Telinganya dengar, pikirannya kemana-mana. As-sam'u al-insat. Kemudian al-fahm, al-khifat. Itu yang diterangkan Ustaz Abdul Taslim. Yang tadi pagi itu loh. Hah? Yang diterangkan Ustaz Abdul Taslim. Kamu masih ingat ya Imam? Hah? Nguya itu ya. Siapa yang ingat? Hah? Isti'anah. Meminta tolong kepada Allah. Penuntut ilmu itu harus berangkat butuh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, jahadah nafsahu. Jihad, bukan main-main, bukan ngantuk, tidur, guyonan, makan kenyang, enggak, jihad. Jihad kepada nafasnya. Kemudian yang ketiga, at-tartib fil umur. Jalan ilmunya itu harus ditempuh dengan tertib. Inilah yang mau disampaikan oleh beliau saya katakan dalam kitab ini. Jadi beliau ingin menerangkan sisi persoalan yang selama ini amburadul. Banyak menjadikan para talibul ilm ini tidak paham jalan menuntut ilmu. Yaitu at-tartib fil umur. Menapaki jalan ilmu itu dengan tertib di dalam urusan-urusan tariqah ilmu. Coba sekarang kita jujur aja. Selama ini antum sudah berapa lama menuntut ilmu belajar? Sudah berapa lama? Sudah cukup tahunan kan? Ketika awal belajar apakah antum sudah berpikir ketika mau belajar, ketika sudah berpikir bagaimana ya ilmu yang harus saya tempuh?
apa dulu, terus bagaimana perilaku saya. Pernah nggak terbersit menempuh begitu? Jarang nggak. Pokoknya begitu, hidayah bagus itu, salah bagus, langsung bleng. Nggak pernah mikir, nggak pernah. Rame regutuk itu loh, baru itu ya hilang regutuk. Ya. Dulu kelihatan semangat seperti pejuang, malah kayak melebihi ulama. Ya, ulama kan nakdir kan. Ya itu ya memang nakdir itu melebihi ulama. Masih lumayan ulama nakdir kalau dia punya ilmu. Nah, kita nggak punya ilmu nakdir kan berarti melebihi ulama hebatnya. Nanti hilang pun tiba-tiba. Tidak ditahu arahnya. Ini persoalan yang kembali ingin kita ambil nasihat. Banyak hal yang kita lupakan di dalam persoalan ini yang di awal diterangkan oleh beliau Syekh. Seluruh ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Paham ayat kauniyah? Ini memang kalau nerangin supaya nggak ngantuk pada menjenggela itu memang harus begitu, harus ditanya ini. Paham nggak ayat kauniyah? Ayat yang terjadi di dalam kehidupan. Baik di dalam ayat kauniyah maupun di dalam ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah apa? Ayat yang ada di dalam wahyunya Allah dalam jalin. Semuanya ditetapkan oleh Allah dengan tertib. Ya. Semua itu ditetapkan oleh Allah dengan tertib. Di antaranya diterangkan oleh mu'alif at-tartib min sunanillahi ta'ala. At-tartibu min sunanillahi ta'ala al-kauniyah. Tertib, berjalan dengan aturan. Itu merupakan sunnahnya Allah di dalam Allah mentakdirkan kejadian. Kejadian yang selalu terjadi di alam ini dari sekecil perkara maupun sebesar perkara itu berjalan dengan tertib, dengan aturan, bukan dibiarkan begitu saja. Enggak. Banyak ayat yang menerangkan tentang masalah ini. Maka beliau mengambil pelajaran. Dicontohkan oleh beliau, tadabbar fi harakatil kawakib fi hadzal qaul. Coba kamu renungkan gerakan bintang yang ada di dalam kehidupan ini. Coba perhatikan. Bagaimana bintang itu berjalan dalam kehidupan ini. Tertib apa amburadul? Tertib. Antum mungkin belum pernah ngerasain bagaimana memperhatikan. Gimana? Pernah enggak? Kalau saya dulu waktu kecil sering memperhatikan bintang. Terutama kalau saya di tengah laut, sedang mencari ikan di laut, itu yang saya perhatikan bintang. Kalau mau pulang kampung, oh di sana itu ada bintang ini kampung saya. Oh itu di sana bintang ini, oh itu sana. Itu dulu kalau saya, kalau antum nggak tahu. Ya, ada bintang kemukus ini kono, bintang pari ini kono, bintang ini. Tapi bukan ramal. Bukan. Ingin tahu itu loh posisinya. Sampai-sampai dulu itu saya diajari bapak saya kalau di laut, sedang mencari laut gitu, di tengah bagang malam-malam. Ini cerita biar nggak ngantuk. Ya? Iya. Pas di tengah laut malam-malam itu bulannya terang bulan. Nggak ada badai, nggak ada gelombang, nggak ada apa-apa, tenang laut di bagang itu. Tahu bagang nggak? Ya, dianggap tahu lah. Ya, pokoknya alat untuk cari ikan. Itu tiba-tiba ada kilat petir di tengah laut berdiri. Petir berdiri. Begitu petir berdiri, trek gitu, nggak ada suaranya, petir aja, trek berdiri. Bapak saya langsung bilang, Nan, yuk Bali. Paham nggak maksudnya? Yuk mari kita pulang. Padahal ini nggak ada apa-apa. Lautnya nggak bergelombang, nggak hujan, nggak mendung, nggak apa. Dia ajak pulang saya. Begitu pulang, baru mau nyampe kampung saya itu, badai datang, angin datang, hujan datang. Ternyata kebiasaan mereka orang nelayan,
Kalau ada kilat berdiri di tengah laut itu, biasanya ada badai mau datang. Betapa tertibnya Allah menciptakan sehingga bisa menjadi pelajaran bagi orang untuk mengambil petunjuk. Bukan mengambil takfir, tapi mengambil petunjuk. Ini kaum. Kata mu'allif kembali, ta'ammal fi ta'aqubil lail wan nahar. Coba perhatikan silih bergantinya malam dan siang. Itu tertib. Masa menuntut ilmu untuk mencari kemuliaan yang besar amburadul? Itu tidak bisa diterima akal. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Coba perhatikan ayat-ayat yang seperti ini, direnungi, dipahami. Kata mu'allif, faqul li bi rabbika kaifa law istamarra an-naharu awil lailu sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba sekarang katakanlah kepada saya, demi Allah, demi Rabbmu, bagaimana kalau sekiranya Allah mentakdirkan malam atau siang saja berjalan terus sampai hari kiamat. Siang kok sampai hari kiamat. Atau malam saja sampai hari kiamat. Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan? Kacau, amburadul. Amburadul. Ya. Hal satanzimu hayatul insan, kata beliau, mungkinkah hanya sedikit saja seperti itu kehidupan manusia akan tertib? Mungkin enggak? Enggak mungkin bisa tertib. Maka sayahsallul amru kulluhu, semua perkara akan menjadi kacau. Dari anna Allah Ta'ala khalaqal asbaba wa rattaba 'alaihi al-musabbibati biqadarihi wa huwal azizul alim. Demikianlah Allah mentakdirkan kehidupan ini. Allah jadikan di dalam kehidupan ini sebab dan akibat yang saling tertib dengan takdir Allah yang maha berkuasa, maha berilmu. Seperti Allah menjadikan malam sebagai apa? Libas. Ya kan begitu? Malam sebagai apa libas? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Libas itu pakaian, maksudnya untuk apa? Istirahat. Siang Allah takdirkan untuk apa? Ma'asa, mencari kehidupan. Dan seterusnya, semuanya ini adalah untuk tujuan tercapainya sebuah kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, dikutip oleh mu'allif surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam itu selama-lamanya sampai hari kiamat? Ini Al-Quran sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan apa? Cahaya ketika malam itu berjalan sampai hari kiamat. Listrik mati sebentar aja kacau. Ini masih sebentar sedang berengok, wong do nesu-nesu marah-marah, ngonek-ngonek ke pejabat masih sebentar kacau. Iya kan? Seudon sana, seudon sini, itu mati 5 menit gitu loh. Nanti hidup lagi ya, paling-paling kan mati lagi. Itu sudah hidup. Itu kacau itu manusia. Ini kita bisa, siapa yang bisa mendatangkan cahaya seperti ini? Maka Allah menyatakan, afala tasma'u, apa kalian tidak mendengar? Antum mendengar apa kalian tidak mendengar? Gini kayaknya santai-santai aja ya. Ya? Kalau orang paham balaghah, ilmu balaghah, kalau ada kalimat itu mukhatab. Tahu mukhatab? Tasma'un itu mukhatab atau ghaib? Mukhatab. Ini sing jawab wong pira iki? Mukhatab apa ghaib? Mukhatab itu maksudnya yang diajak bicara itu gimana? Hadir enggak? Jadi seakan-akan Allah itu berbicara dalam keadaan kita berada di mana? Di depan Allah. Allah ketika bertanya seakan-akan di depan kita ini, kalau dalam bahasa balaghah ini namanya
memberi nasihat yang sifatnya marah-marah yang luar biasa. Antum nggak paham kalau jadi rumah saya ini diomongin ya gelap-gelap wae. Orang rumah saya sakit hati gitu loh. Kalau orang yang paham bahasa, ya Allah, kenapa saya jadi kayak bodoh begini gitu. Nah, masalahnya antum kayak wong ramu jening dalam tuh diomongin dionek-onek kayak guyu wae. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar? Allah bertanya lagi, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan Muhammad, bagaimana kalian jika Allah menjadikan siang itu berjalan selama-lamanya sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Lalu kalau sudah siang dijadikan sampai hari kiamat, siapa yang bisa mendatangkan apa? Malam dari selain Allah sehingga kamu bisa tenang istirahat. Coba kalau siang terus itu, orang betapa penatnya, judeknya, kepanasan, keringetan, tidur iso. Itu kalau siang terus gimana? Maka Allah menyatakan, afala tubsirun? Apa kamu tidak melihat? Padahal kita punya mata enggak? Kita kan bukan buta, kan? Bukan buta masih sudah mengikuti delok apa ora gitu. Kamu itu lihat apa enggak? Padahal punya mata. Sama kita punya telinga tapi dibilangi afala tasma'un, apa kamu tidak mendengar? Ini nasihat yang keras seperti ini. Nasihat yang memberikan penekanan kepada kita. Maka semuanya ini untuk memahamkan kepada kita bagaimana Allah mentertibkan kehidupan ini sampai diterangkan khalaqa fasawwa. Ya kan begitu kan? Allah menciptakan kemudian Allah meluruskan ciptaannya, mengatur ciptaannya. Maka disimpulkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, syahidul qaul annal hayata fi kulliyatiha wa juz'iyatiha qawlan wa syar'an qad balaghat ghayatat tartibi wal itqan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disimpulkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, kesimpulan dari pembicaraan ini sesungguhnya kehidupan seluruhnya, seluruh kehidupan, baik totalitasnya kehidupan maupun tafsilnya, rinciannya kehidupan, baik secara kaunan, secara kenyataan, secara kejadian alam, syar'an atau yang berjalan sesuai syariat, sungguh kehidupan ini telah mencapai pada puncaknya ketertiban, puncaknya keteraturan, puncaknya sistem yang sangat baik, yang sangat bagus. Allah takdirkan kehidupan itu seperti ini. Yang kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka sebagaimana Allah menyatakan kalau seorang hamba memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kehidupan ini dengan begitu, kesimpulannya dia akan mengatakan apa? Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kehidupan. Ya, kehidupan yang ada di dalam alam. Yang semuanya menunjukkan kehidupan yang tertib, yang teratur. Maka demikian pula di dalam din. Diterangkan oleh beliau Syekh Shalih As-Sadhan, coba perhatikan bagaimana Allah menuntunkan syariatnya di dalam Islam. Semua berjalan dengan tertib syariat Allah. Contohnya kata beliau, coba perhatikan di dalam masalah ibadah. Bagaimana indahnya Allah itu mentertibkan ibadah. Beliau mengatakan di sana ada satu bentuk ibadah yang dikaitkan dengan zaman. Apa? Dikaitkan dengan waktu. Di antaranya ada ibadah yang sifatnya harian. Contohnya apa? Shalawatul khams. Ibadah yang sifatnya harian. Ada lagi ibadah yang sifatnya pekanan. Contohnya apa? Jumat. Wa minha ma huwa sanawiyyun. Di antaranya lagi ada ibadah yang sifatnya tahunan. Contohnya siam Ramadan. Iya kan? Tahunan. Wa minha ma huwa umriyun. Dan ada ibadah yang sifatnya satu kali seumur hidup seseorang diwajibkan oleh Allah. Sifatnya apa ini?
ibadah haji. Dan ada ibadah yang dikaitkan oleh Allah dengan sebuah sebab. Ada sebab maka dituntunkan ibadah. Kalau tidak ada sebabnya maka tidak dituntunkan ibadah. Contohnya apa? Salat khusuf, kemudian salat istikharah. Karena ada sebab Allah tuntunkan beribadah. Ini syariat yang begitu indah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada ibadah yang dikaitkan dengan tempat misalnya. Seperti ibadah haji dikaitkan dengan tempat tertentu. Bahkan beliau banyak memberikan contoh di sini. Coba beribadah kaitannya ibadah salat yang Allah tuntunkan. Maka Allah menetapkan salat yang difardukan oleh Allah ada 5 salat. Kemudian perhatikan bagaimana Allah mentertibkan salat ini. Fihinna raka'atun jahriyatun wa raka'atun siriyah. Ada beberapa rakaat yang bacaannya disuruh apa? Suruh terang, jahr. Ada beberapa rakaat yang bacaannya disuruh apa? Sir. Fihinna rubaiyatu was-sulasiyatu was-sunaniyatu. Was-sunaniyatu. Di antara ibadah ada salat yang rakaatnya 4. Ada yang rakaatnya 3, ada yang rakaatnya 2. Tsumma ta'ammal fi rak'ati nafsah. Kemudian coba perhatikan, renungi, pahami aturan yang Allah tetapkan di dalam rukuk misalnya. Kemudian wa'jib min husni tartibi a'da'iyah. Kemudian coba kita akan kagum melihat bagusnya pentertiban ibadah yang dituntunkan oleh Allah. Contohnya di dalam salat. Ada qiyam berdiri, kemudian rukuk, summa raf'un, summa rafa'a, kemudian bangkit lagi, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Maka perhatikan semuanya ini bukan dengan serta-merta, semua dengan tartib. Ini menunjukkan tartib adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di dalam qaul maupun yang ada di dalam jin. Bahkan sekaligus beliau mengambil pelajaran yang kaitannya dengan untuk menjawab yang tadi pagi kita sudah banyak ditunjukkan alasan-alasan yang dihadapi para penuntut ilmu ketika mereka mengalami kekacauan di dalam menuntut ilmu yang mereka ungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka sepertinya dibenarkan dengan alasannya, mendapat udzur dengan alasannya. Dan ini jawaban. Beliau mencontohkan sebaik-baik contoh. Yaitu siapa? Sebaik-baik contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ahsanun nas tartiban li jami'i su'uni. Beliau adalah manusia yang paling bagus di dalam tertibnya menempuh jalan hidupnya li jami'i su'uni, dalam seluruh urusannya. Ada yang gagal enggak yang ditempuh oleh Nabi? Semua sukses, semua berhasil, tidak amburadul. Semua berhasil. Kalau kita kan enggak. Baru nyobain yang satu, ini gagal, diparahin mana gagal. Ya kan gitu. Ya karena modelnya coba-coba. Ya, kalau bahasanya orang pintar-pintar sekarang katanya tidak di planning dulu. Jadi jalan ilmu itu butuh tuntunan, butuh aturan. Ditunjukkan Nabi kita, beliau mencontohkan pada pembahasan ini. Sebelum saya memaparkan penyampaian, sebelum disampaikan, kata beliau saya ingin menyebutkan ya, min tadarru'i wa ta'adzuri bi kasrati masaghilihi. Dari tadarruknya Nabi dan ta'adzurnya Nabi dengan banyaknya kesibukannya Nabi. Nabi itu banyak kesibukannya dan Nabi tidak pernah udzur, tidak pernah terjadi kekacauan di dalam amalannya, dan semuanya Allah tunjukkan Nabi itu yang dia lakukan menjadi orang yang berhasil semua dalam hal apapun. Maka beliau katakan, lau fatasha fi kutubi tarajimi wa tawarikh. Coba kalau kamu mau meneliti kembali kitab-kitab tentang tarjamah, biografinya Nabi, kitab tarikh, kitab sejarah Nabi, maka kata Syekh Abdul Aziz Al-Sadhan, falan tajida ahadan aktsara syughulan
minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada manusia di dalam sejarah hidupnya yang paling banyak kesibukannya melebihi siapa? Mana ada orang yang paling sibuk melebihi Nabi? Ya. Paling banyak kesibukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sesuatu yang mengagumkan. Kata Syekh, wa ma'a kasrati masaghilihi faqad kana yaqumu biha ala ahsani wajhin wa akmali surati. Bersama dengan banyaknya urusan kesibukan yang Nabi urus, yang Nabi hadapi, sungguh beliau senantiasa menunaikan semua problem urusan itu dengan ahsana wajhin. Apa? Sebaik-baik keadaan. Padahal sibuknya kayak gitu. Tapi setiap yang dilakukan Nabi lakukan dengan apa? Ahsana wajhin. Sebaik-baik keadaan wa akmala surah. Dan tampilan yang paling sempurna. Ya. Tampilan yang paling sempurna. Beliau mencontohkan kembali annan nazira wal mutatabi'a lamma jaa'a fi kutubil hadithi was-siyari was-sama'il fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas wa ma'a qasati ahlihi ya'jabu min kasrati masaghilihi wa su'unihi wa yazdadu ajabuhu min qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi inayatin tamah. Beliau mencontohkan, sungguh seorang yang mau meneliti, mengkaji setiap perkara yang datang di dalam kitab hadis. Coba baca kitab hadis. Di mana hadis-hadis ini selalu, ketika kita baca, kita selalu menyandarkan kepada siapa? Kepada Nabi kan, mesti qala Rasulullah, ra'aitun Nabi, qala Rasulullah, sami'tun Nabi, kan selalu begitu. Berarti intinya kita selalu mempelajari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, diamnya. Coba baca hadis-hadis Nabi. Orang yang membaca hadis-hadis Nabi dalam sirahnya, dalam samailnya, dalam perjalanannya Nabi hidupnya bersama manusia, bersama orang khususnya, bersama keluarganya, semua ada di dalam hadis Nabi. Maka ya'jab, dia akan kagum. Ya. Dia akan kagum. Kalau dia memang memikirkan, meneliti, maka dia akan kagum min kasrati masaghili. Begitu besarnya, begitu banyaknya ternyata kesibukannya Rasulullah SAW. Coba kalau kita baca Nabi, begitu banyaknya yang diperbuat oleh Nabi itu. Begitu banyak sekali yang Nabi sibukkan, Nabi lakukan. Tetapi bersama dengan banyaknya urusan yang Nabi lakukan, faqad kana yaqumu biha ala ahsani wajhi. Apa? Wa yazdadu ajabuhu, kata beliau, dan orang yang mau mengkaji kekagumannya kepada Nabi akan semakin bertambah ketika dia melihat apa? Nabi di dalam menunaikan perkara itu ditunaikan dengan inayah tamah. Nabi di dalam mengerjakan apa yang Nabi sibukkan itu, Nabi perhatikan, kerjakan dengan perhatian yang sempurna. Maka dia lihat, sudah banyak, semuanya sempurna. Mungkinkah itu kebetulan? Mungkinkah itu tanpa diatur, tanpa ditertibkan? Enggak mungkin. Wa yablughul ajabu sa'wan wa ba'idan idza ra'a fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam awqatan litarwih, dan akan sangat mengagumkan lagi kalau seseorang mengkaji Nabi sudah sibuk, terus kesibukannya sukses semua apa gagal? Sukses semua, paling baik semua, dan akan membawa kepada kekaguman yang lebih jauh lagi kalau orang itu mau memperhatikan hidupnya Nabi dengan waktunya yang seperti ini. Nabi masih punya waktu untuk istirahat, tarawih, ya, masih ada waktu untuk istirahat. Kadang-kadang kita ini yang kayaknya kesibukannya baru 2 saja istirahat nggak bisa-bisa. Ya. Nabi masih punya waktu untuk istirahat, kemudian baik untuk dirinya, mengistirahatkan dirinya, maupun Nabi masih punya waktu istirahat untuk siapa? Ahli baitnya, untuk keluarganya. Masih ada waktu yang longgar
Padahal kesibukan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kayaknya kita ini nggak ada waktu longgar. Ya kan gitu. Mau belajar aja, nggak bisa, saya sibuk. Mau ini sibuk, ini sibuk. Padahal kesibukan kita ya itu aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa kehidupan. Masih ada waktu yang longgar untuk dirinya, untuk keluarganya. Ya. Dalam keadaan Nabi tidak menunaikan semua urusan keluarganya, dan Nabi tunaikan semuanya itu dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menjalani suatu perkara dalam keadaan dicontohkan oleh beliau di sini, yaqumu bi amalil mutanawwi'ah khassatan wa 'amah dakhilal madinati wa kharijiyah. Nabi kerjakan semua urusannya yang bermacam-macam, yang umum, yang khusus, baik di dalam negerinya Nabi maupun di mana? Di luar negerinya. Contohnya tablighul ilm. Nabi sukses dalam menyampaikan ilmu. Nabi sukses dalam, tidak ada satupun ilmunya yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang tertinggal tidak disampaikan oleh manusia. Ada enggak? Tidak ada. Qad balag. Hal balag itu kata Nabi bertanya kepada para sahabat, bukankah aku telah sampaikan semua? Mereka menjawab apa? Balag. Sukses. Nah. Kemudian waqiyadatul juyus. Nabi sukses dalam memimpin pasukan, dalam memimpin peperangan. Wastiqbalul wufud. Nabi sukses di dalam menyongsong janji-janji, menunaikan janji. Wa imamatuhu billah. Nabi juga tepat di dalam menjalankan keimamannya dengan manusia ketika Jumatnya, ketika jamaahnya. Wa ifta'uhu linnas. Nabi juga paling memberikan fatwa, nasihat kepada manusia. Dan Nabi berhasil. Sibuknya kayak apa? Ya. Wa ijabati as'ilatin ghairil muslimin. Bahkan Nabi sempat memberikan jawaban dengan baik kepada siapa? Orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam saja bisa dijawab oleh Nabi. Raja hidayatihim, karena Nabi mengharap untuk mereka dapat hidayah. Sampai wa taqsimul ghanaim. Nabi juga membagi apa? Rampasan perang dengan berhasil. Wa iyadatul mardah, bukan cuma itu. Nabi juga lakukan apa? Mengunjungi orang yang sakit dari kaum muslimin. Wa tasyi'ul janazah wal ziyaratul kubur. Nabi juga ada waktu untuk ziarah kubur, waktu mengikuti jenazah. Ini semuanya ada. Bahkan ada hal-hal yang kelihatannya kadang sepele, Nabi pun sukses melakukan. Yang kadang-kadang kita kalau mungkin sudah sibuk seperti itu, kayaknya nggak perlu itu, nggak penting, nggak potensial. Ya kan? Apa? Zid ala hada. Tambahkan lagi pemahaman ini. Annahu kana yuhtabi sibyan fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum wa yad'u lahum. Nabi masih sempat ada orang moyong-moyong punya anak baru lahir. Ya kan? Datang kepada siapa? Kepada Nabi. Kemudian apa? Hah? Orang itu minta apa? Minta anaknya didoakan supaya apa? Mendapatkan barokah. Kemudian Nabi sempat melakukan apa? Nabi mendoakan agar anak itu barokah. Kemudian apa lagi? Hah? Nabi sempat melakukan mentaklik mereka, kemudian mendoakan. Sempat. Jadi bukan itu nggak penting itu. Saya masih sibuk belajar, masih sibuk ini, semuanya terbengkalai. Padahal belajar di situ juga ngantuk-ngantuk aja. Mungkin ada yang ngantuk ini. Hah? Ya, wudhu dulu kalau biar nggak ngantuk. Saya udah bengok-bengok aja masih ngantuk, apalagi saya gini mau tambah ngantuk. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Ini apa yang dialami oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang faedah yang ingin dimaksudkan oleh beliau, sekarang bagaimana penuntut ilmu? Yang akan mewarisi tugasnya siapa? Tugasnya para anbiya. Ya. Beliau menerangkan lita'rifi qimati targhib wa adimi atharihi wa atharihi fi hayati talibul ilm. Sekarang kamu mengenali, memahami nilainya tertib di dalam kehidupan ini. Ternyata kehidupan kita itu secara kenyataan maupun secara jin disuruh tertib atau disuruh amburadul? Suruh tertib. Orang menyalahi aturan yang ada di alam, sedikit ada yang terjadi bencana, ya kan? Allah takdirkan
gunung itu jadi hutan. Ini gunungnya disulap jadi apa? Jadi tempat lain, digundulin, karena jadi villa, jadi macam-macam, jadi ya rusak. Akhirnya terjadi kerusakan. Nyalai ketertiban itu terjadi kerusakan. Maka beliau sekarang kamu tahu nilainya tertib, kedudukannya tertib, kedudukannya jalan yang teratur, dan bagaimana efeknya, bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan penuntut ilmu. Lebih jelas lagi sekarang. Untuk menentukan apakah dia nanti menjadi penuntut ilmu yang najah atau yang tidak najah. Qarin baina talibai ilmu. Sekarang bandingkan kenyataan yang terjadi sekarang, ada dua model penuntut ilmu. Ada dua orang di dalam menekuni jalan ilmu. Beliau contohkan yang pertama. Yang pertama, harisun ala awqatihi. Sangat tamak, gigih dengan waktu-waktunya. Waktu yang dimiliki dia di dalam ilmu itu sangat dia gigih menjaganya. Sangat tamak. Kita masuk enggak? Jawab sendiri, saya enggak nuduh. Enggak dosa saya. Saya hanya nanya, jawab sendiri. Masuk enggak kita golongan ini? Harisun ala awqatihi. Yang kedua lagi kata beliau, la yufarritu fi juz'iyati waqtihi. Apa? Tidak menyanyiakan dalam waktu-waktunya dia yang sepele, yang kecil. Kita masuk enggak? Tambah orang. Waktu yang besar aja tersia-sia, apalagi waktu yang kecil, ya kan? Waktu yang kecil aja wis disiapke daura, dikeke panitia, ya waktu yang disiapkan betul, apa salah lagi suruh buat panitia sendiri, golek ustaz dhewe, tambah ora jadi. Sudah disiapkan masjid, tinggal datang, difasilitasi. Enak loh penuntut ilmu sekarang ini. Sampai di sana sebelas. Ini waktu yang besar saja dia tersia-sia pergi, berlalu, tidak dapat apa-apa. Ini waktu yang besar. Apalagi waktu yang sempit kecil, nggak penting itu, sedikit aja, nggak potensial udah. Nggak potensial. Apalagi sampai disuruh nyiapin sendiri, golek ustaz dhewe, melayu dhewe, orang duit ya mlaku, apa meneh sampai gitu. Beliau terangin yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu-waktunya yang juz'iyah sekalipun. Yang kecil-kecil sekalipun tidak disia-siakan. Nah, makanya saya sudah terkenal mungkin di madrasah. Angger pas saya satu toko ini kita mau dimarahin ini. Dia terkenal dimarahi. Malu sama berhenti, berhenti. Ya saya ngapal ke. Bareng ngapal ke turu brek. Kemudian yang ketiga kata beliau, yuqassimu awqatahu ala ma yahtaju minal umuri bi inayatin tam. Penuntut ilmu yang pertama ini, yang ketiga perilakunya dia selalu mentaksim waktunya. Apa mentaksim? Memplanning, ya, membagi dengan tertib waktunya di waktu-waktu yang urusan-urusannya dia harus butuhkan, dia bagi, dia pilah-pilah di inayatin tamah dengan perhatian yang sempurna. Sudah tidak kita melakukan? Seorang legewo, wong malah jadwalnya lali ya. Jadwalnya lali. Ustaz, saya lupa, saya ketiduran. Saya tadi makan-makan nggak tahu. Apalagi sampai planning ketat. Diumumke di keluarganya. Anak saya, kamu itu waktunya ini. Istri saya, kamu ini. Ini saya kerja ini, saya ini belajar ini. Di planning benar itu loh. Sudah ada yang melakukan begitu? Belum tak? Padahal saya itu sering ngomong. Waktunya itu dibagi. Kandani anaknya ini loh nang waktumu. Bojone kandani ini loh, istriku yang tercinta, waktu saya untuk kamu. Temennya juga gitu, kerjanya juga gitu. Gelem ora gelem wong 24 jam dia dibagi wong akeh. Ngomong gitu yang jujur. Enggak tegel itu piye? Enggak tegel. Akhirnya istrinya bilang wis ki ora usah belajar. Kon ora tak senengi ya ora belajar. Akhirnya tanda tangan saya mengundurkan diri. Itu saya enggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi. Pewarisnya Nabi kayak gini. Ini pewarisnya Nabi. Gimana perjalanan? Membagi waktu. Ini cirinya, ini yang pertama.
Kemudian apa? Kullu dzalika bitartibin dahniyin musabbaqin. Semua pengaturan ini adalah pengaturan yang dahni. Dahni itu apa? Yang dipikirkan, yang jelas, yang dipikirkan, direnungi sebab akibatnya. Lah kok jangan bikin proyek aja di planning. Gaya proyek di planning nanti seminggu sebelumnya, wah kemungkinan ada bencana di sini. Wah ini wah luar biasa deh berarti. Ya, kalau nuntut ilmu kok enggak ya? Wah pas bojoku ganggu ki carane ngene. Ini pas anak saya nangis tuh tak kunci tak lebok ke lemari. Mestinya kan dari biasa sih pasti seperti itu. Ini enggak masalah. Rumah saya istri saya mendukung Ustaz. Anak saya setuju, tetangga saya juga mendukung, Pak RT mendukung, Pak RT mendukung. Baru berjalan baru 2 hari, saya banyak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ya, semua itu di planning dengan pemikiran musabbaq. Yang pikiran itu jauh-jauh hari sudah disiapkan. Jadi mendahului, bukan pas dadaan goro-goro ini, goro-goro ini, didahului, di planning dari awal. Saya itu belajar. Orang belajar itu muskilahnya ini, problemnya ini, fitnahnya ini, kesulitannya ini. Dari dulu kan ya dihafal gitu. Angel belajar. Terus ngerti tak belajar angel kan? Bukan baru sekarang kan belajar itu angel. Dari dulu waktu antum di SD kan ya angel belajar. Kan masih ngerti kenapa belajar sekarang baru kok angel yo. Dari dulu kita tahu angel ya. Maksudnya udah ditahu loh kalau sudah angel itu dipikir kayak piye ya pemecahannya. Jadi semua itu udah direncana. Ngonek udan piye, ngonek iki gini gimana dari awal itu sudah dipikirkan jauh-jauh. Kemudian cirinya lagi diterangkan oleh beliau, "Tsumma yabda'u yawmahu aw usbu'ahu aw sahrahu aw amahu wa qad rasama khittata a'malihi." Kemudian dia memulai harinya di dalam ilmu, memulai tiap pekannya yang dia lalui di dalam ilmu, dia lalui tiap bulannya, tiap tahunnya, dalam keadaan dia telah menapaki nilas, napaki lagi jalur-jalur yang sudah dibuat GBHN. Jadi yang tadi dia sudah buat GBHN itu loh, tinggal dijalani. Oh aku kudu ngene. Hari-harinya itu tinggal nyocoke. Bukan belajar dari kasus. Belajar dari kasus gimana? Berubah-ubah tak bayar. Pas anak itu api, rukun, bojone senyum-senyum, wah sergep ora karuan. Engko bar ada masalah, berubah lagi planningnya, ada masalah, berubah lagi planningnya, ada masalah, berubah lagi terus. Tanakul, berpindah dari satu kasus ke kasus yang lain, dari kasus ke kasus yang lain. Jadi setiap harinya dia tinggal menjadi orang yang memulai menempuh harinya, pekannya, bulannya, tahunnya dalam keadaan dia telah apa? Menempuh, menetapi garis-garis amal yang dia telah tetapkan. Itu loh penuntut ilmu. Maka kata Syekh Sadhan, fatarahu biidnillahi ta'ala muntaziman fi masiratihi. Maka kamu akan melihat dengan izin Allah Ta'ala, penuntut ilmu yang seperti ini akan selalu tertib, teratur, bagus dilihat dalam perjalanan hidupnya. Terlihat. Makanya kadang-kadang penuntut ilmu yang memberhasilkan ya, kok mulus-mulus ya belajar. Ya lancar, pirang-pirang tahun ngaji pinter, mungkin orang ada masalah gitu. Terus bilang, gua ngono enak Ustaz, ora ada masalah. Dia aman-aman saja, saya itu kan penuh masalah. Ini sebenarnya bukan masalah itu. Semua orang itu punya masalah. Hanya yang ini itu dia orangnya teguh, sudah punya garis yang jelas. Maka masalah itu dilalui dengan garis yang jelas. Sehingga orang mudeng. Yang ini tidak tahu. Sehingga ada masalah sedikit. Loh kok ada begini ya. Ada lagi. Loh kok ada begini. Ada lagi. Loh kok banyak urusan ya. Akhirnya jadi merasa seperti dunia itu menyiksa dia. Nah yang sana sebenarnya ada masalah. Tapi dari awal dia sudah membuat tertib, membuat aturan yang baik, sehingga ada masalah dia tahu saya harus tetap gini. Masalah itu kemudian ada nggak masalah yang datang kemudian tidak berlalu? Ada nggak? Datang terus jebok di situ nggak mau pergi. Ada nggak masalah yang seperti itu ada nggak?
Ada enggak loh? Ini wakil loh. Tapi seringnya dianggap masalah itu tidak pernah pergi. Ya kan begitu kan? Coba misalnya anaknya nangis. Pernahkah dia menangis sampai hari kiamat? Ya kan jawab ya kan? Masalah itu kan bisa berlalu. Lah yang orang yang tidak punya aturan begitu nangis. Wah kok nyusahi ya? Aku sumpah kalau itu kapal ini. Dineng-neng orang belum malah tutaran kalau anaknya. Kalau yang punya aturan enggak nangis biasa anak-anak nangis. Ya senang nangis sampai belajar. Entahnya kan selesai masalahnya. Loh, soalnya saya ngomong begini ini ada buktinya gitu loh. Loh itu tanya itu loh. Ustaz Korek itu pernah cerita. Pernah cerita waktu nuntut ilmu. Masih mau belajar, mengajar, anaknya sakit panas. Saya kan sudah di planning. Sakit itu ya sakit. Nek wayahe sakit ditinggal lunga ditunggoni ya tetap apa? Tetap sakit. Itu kan begitu tuh. Istrinya bilang, "Wah ini gimana ya nek bisa sakit?" Ya sudah, saya tak pergi dulu mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Nah, kan enak tuh bahasanya. Santai gitu loh. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan pulang anaknya sembuh. Loh ya kan? Ini namanya punya planning. Nah, ada planning kan udah tak lama bareng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jadinya fitnah. Jadi bukan gak ada masalah, ada masalah. Sing di bojo ya ada masalah. Sama saja, jangan dikira yang punya suami, punya istri berarti masalah wis aman, wis ono pendukung ini. Enggak, tanya itu sama mereka, malah banyak ini masalah gitu. Yang enggak punya istri juga gitu, yang enggak punya suami juga sama, semua itu ada masalah. Tinggal kita itu bisa menetapkan jalan kita apa enggak. Kalau sudah, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan melihat dia itu adalah orang yang bisa tertib di dalam menempuh jalannya. Kemudian takta di awqatahu, dia bisa memutuskan setiap waktu-waktunya wa yaqsilu muraduhu, dan insya Allah kamu akan melihat harapan dia, cita-cita dia dalam thalabul ilm ditolong oleh Allah berhasil. Tolong istiqomah, tolong berhasil sedikit-sedikit akhirnya meraih ilmu yang nafi' dengan fadlnya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu. Kayaknya sifat-sifatnya kita belum ada semua. Iya, makanya pantas ya. Cara orang Indonesia terus ya wis wajar gitu. Jadi enggak usah mengeluh. Memang akhlak kita itu masih kayak begitu di dalam thalabul ilm. Jadi wajar. Yang jadi persoalan kita sekarang harus bisa memperbaiki jalan kita. Kemudian yang kedua kata beliau, bandingkan sekarang bainama dzalikal ladzi lam yurattib umurah. Bandingkan dengan penuntut ilmu yang satunya. Dia tidak pernah mengatur urusannya, tidak pernah mentertibkan. Ini harus begini, ini harus begini. Enggak pernah, pokoknya berjalan apa adanya lah. Sembarang saja dia lalui. Wa aqadal amra bi fawdha. Dia mengambil urusan itu fawdha dengan kekacauan, dengan apa istilahnya? Tidak peduli, pokoknya ini begini diginikan, ini begini diginikan, enggak pernah berpikir. Satarahu yuhdiru awqatahu. Lihat orang yang seperti ini. Kamu akan melihat dia adalah orang yang waktu-waktunya banyak terbuang sia-sia. Pasti. Karena pengen ini tuh tokono gagal, karena pengen ini tokono gagal, terbuang semuanya. Karena memang tidak ditetapkan sebelumnya saya harus begini, harus begini. Kemudian apa? Waqad yadurru apa? Wa yunhiku jawarikahu. Coba. Orang yang seperti ini sudah waktunya mubadir terbuang, pekerjaannya tidak ada yang sukses. Sekarang kalau badan dibuat nubruk naruk seperti itu, gimana kira-kira badan? Hah? Badan ini merasakan nikmat atau capek, lungkrah, kesel, tidak karuan. Coba sama-sama orang kerja, sama-sama kerja 10 jam. Yang 10 jam ini kerjanya diatur. Habis ini saya ini, habis ini saya ini, habis ini saya ini, kemudian ditempuh. Dengan yang satu kerja tidak diatur, amburadul. Ada juragannya, mas, tolong diambilkan ini, diangkat. Baru ngangkatin, tolong pergi ke sana ya. Pergi lagi ke sana. Bagaimana? Kira-kira mana yang capek? Yang sembarangan itu yang capek. Wes ora ono sing gagal, ngangkat burung-burung jelek ke wong malah tiba. Sini sudah gagal, capek lagi, sana lagi gagal, capek lagi. Sudah capek tidak dapat apa. Dan orang yang bekerja dengan tertib diatur mesti menyiapkan tubuhnya dengan baik. Oh ini jam sekian saya belajar, berarti saya harus siapkan. Jam sekian saya begini, saya siapkan.
Jadi dia siapkan. Kalau yang seperti tadi, jelas akan membawa doror yang banyak di dalam tubuhnya. Bahkan wayut ibu nafsahu akan menjadikan jasadnya dirinya menjadi payah. Bal waqat yut ibu ghairahu. Bukan cuma dia mencela, menyusahkan dirinya, bahkan kadang apa? Nyusahin orang lain. Ya kan gitu kan? Orang yang berjalan tidak punya aturan itu nyusahin wong apa enggak? Nyusahin wong. Ya, sikit-sikit ngeluh karo wong, sing dikeluhi ora gelem digibah, nara gelem lagi sing dikeluhi marah-marah. Kan nyusahin wong kan? Salah-salah dhewe, gagal-gagal dhewe, wong liya sing disalah-salahke. Ini akibat orang yang tidak berjalan dengan taktik. Beda dengan orang yang berjalan dengan taktik, malah kadang-kadang memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain bisa mencontoh dia. Oh begitu toh, Masya Allah, bagus dia dalam belajar. Ini enggak. Wah, buradul nyusahin orang, nubruk sana, nubruk sini. Dirinya susah, nyusahkan orang lain. Ini semua diterangkan oleh beliau. Bisa bagi tilkal fawda al-madhmuma syar'an wa aqlan. Semuanya ini adalah disebabkan karena kekacauan dia di dalam berpikir, baik secara akal maupun secara dalil. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Kemudian setelah beliau menerangkan dua orang yang menempuh jalan ilmu seperti ini, menjadi jelas bagaimana realitas orang-orang yang ternyata banyak tidak dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang asli. Di antaranya adalah penyebabnya tadi, karena dia tidak mengambil tartib di dalam perjalanan dia menempuh ilmu yang asli. Tidak punya aturan yang baik. Kemudian beliau menerangkan sebab-sebab terjadinya faudawiyah. Sebab-sebab terjadinya apa? Sepak terjang penuntut ilmu yang kacau. Di antaranya yang pertama beliau sebutkan apa? At-tawakkul wa taswif. Pasrah dan menunda-nunda. Di dalam meraih ilmu itu pasrah. Yo wis entuk ora mudeng ya ora mudeng. Ya. Dapatnya cuma begitu ya sudahlah. Jadi pasrah dengan keadaan, tidak mau berusaha bagaimana berlomba-lomba mencari rahmatnya Allah. Tapi menyerahkan dirinya dengan apa adanya. Lingkungannya kayak gitu ya sudah. Orangnya Pak Ustaz nggak ada yang mau ngapalin ya sudah, nggak usah ngapalin. Pokoknya nyerah aja dengan keadaan. Kemudian apa? Taswif. Apa taswif? Menunda. Ah nanti saya masih bisa. Oh besok. Oh besok lagi bisa. Oh nggak apalin sekarang. Masih ada waktu Ustaz, besok pagi saya masih bisa. Habis subuh saya masih bisa. Baru subuh nanti ada urusan lain lagi. Oh nanti sebentar lagi saya bisa itu. Tiba-tiba sampai di madrasah bukunya gimana sudah siap? Setelah itu jawab. Akhirnya kacau. Dan itu setahu saya yang banyak sekalian itu begitu. Saya nggak nuduh orang lain di madrasah ini loh. Di madrasah ini seringnya sekarang itu kebanyakan begitu. Datang dia tahu begini. Gimana tuh kemarin? Ini akibat taswif. Akibat taswif. Nyusahin dirinya orang iso, terus nyusahin siapa lagi? Nyusahin koncone persiapan malah doyak-doyak. Aku warai iso lho. Wis ora iso meneh, nyusahin dhewe meneh. Nyusahin gurune ora marah dadi marah. Lha kan begitu ya? Gurune jane tadi leren dosa malah dosa. Jadi begitu. Kebak dosane mergo ngomong-ngomong terus. Sebabnya kamu sendiri. Karena kacau. Ini realitas. Ini akibat dalam tawakal dalam menuntut ilmu. Tawakal itu pasrah terserah itu apa terserah modalnya bongkoan kan. Pokoknya saya gacok blundung gitu. Ada yang dulu ngomong gitu, gacok blundung lah. Sing penting mangkat, sengene guyu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian taswif, senangannya nanti. Ini penyebabnya menjadi kacau. Kemudian yang kedua, ada mutakdiri qimatil waktu. Tidak dapat mengukur harganya waktu. Waktu itu tidak dihargai sama sekali. Kebanyakan kita itu seperti itu. Waktu itu nggak ada regone. Banyak waktu terbuang tersia-sia. Masuk, kadang-kadang belajarnya sedikit. Kelihatannya sih belajarnya di madrasah 2 jam. 2 jam. Tapi di sana paling ya banyak ngobrol ke sana kemari.
Terus paling tanya cuma 5 menit, 10 menit, rumangsanya ke semua asalamat. Wah, bisa jawab itu. Bolak-balik sudah dikandani, kamu itu kalau ada kasus, satu masalah, cari semua dalil-dalilnya sampai ketemu. Menunggu yang merasa aman. Dia merasa mencukupkan diri, tanya sama temannya, ini artinya apa? Oh iya wis, harus ngerti aku, ngerti, tenang. Uya bunyi kipas-kipas. Malah eta-eta ngandani kancane, ngerti toh? Giliran dia yang maju sendiri, saya tadi nggak ngelegewo. Ini nggak kepikiran ini. Ini menyanyiakan waktu-waktunya banyak terbuang-buang. Padahal banyaknya kesempatan dibuat murojaah dia tidak gunakan. Tidak menghargai waktu-waktunya itu dibuat seperti itu, ridho saja dia buang. Ini keadaan diantaranya menjadikan kekacauan di dalam belajar. Kemudian yang ketiga, adamul inayati fi asghalihi wa umurihi ibtida. Tidak punya perhatian, pemahaman di dalam kesibukan yang dia urus dan urusan-urusannya ibtidaan. Mana yang harus diawali, mana yang harus dimulai, mana yang harus didahulukan, dia tidak tahu perhatian tentang masalah itu. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipentingkan, mana yang harus disegerakan, itu tidak dijalankan. Akhirnya banyak terjadi tumpang tindih. Kalau bahasanya orang Jawa, Pak, manajemennya tambal sulam. Ya, tambal sulam kan? Nubruk naruh. Iki ora jadi ditumbuk iki ora jadi ditumbuk iki, seperti itu. Ini akibat dari sikap tidak punya perhatian dengan kesibukan yang dihadapi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diselesaikan, nggak punya. Akhirnya terjadi kekacauan. Kemudian boleh menerangkan di antaranya penyebabnya yang keempat, taqdimu saghalin ala akhar wa ta'khiru asghalin ukhra duna muqarrar. Dan ini yang banyak terjadi. Mendahulukan sebuah kesibukan atas kesibukan yang lain, mendahulukan satu kesibukan atas beberapa kesibukan yang lain, tanpa dia membandingkan kesibukan ini dengan ini, manfaatnya yang mana yang lebih besar, madaratnya mana yang lebih besar, diukur, dibandingkan, kemudian disikapi, ini yang harus saya dulukan. Coba, kita pernah lakukan nggak? Kita biasanya cepat kilat mengambil keputusan. Tidak pernah berpikir dulu, ta'ani, membandingkan, aku naik mangkat ini piye yo, nara mangkat ini piye yo, resikonya ini apa misalnya. Misalnya saja saya contohkan, mau belajar ke madrasah hujan deras. Itu kan dipikir, aku naik orang mangkat, ketinggalan pelajaran, orang mudeng, resikonya opo, ora iso, kok ditakoni, dipikir Jawa itu. Terus aku naik mangkat, hujanan, awakku teles, ono jaket, ono jas hujan, mantarku iso rada banter, nggo payung, paling banter-banter ya aku masuk angin. Ya kan begitu. Itu dipikir terus dibandingkan, ditimbang itu. Oke, ndi mandorote manfaate. Akhirnya diputuskan, wis ora apa-apa, hujanan enggak masalah, mangkat. Namanya orang berpikir. Orang begitu terus, dong hujan Mas. Langsung blundung tidur. Tanpa pernah mikir. Ini yang jadi banyak. Jadi, enggak pernah memikirkan muqaranah. Loh, kalau saya berpikir seperti itu, misalnya saya ngajar berpikir seperti antum begitu, ya wes ora sudah mulang, mungkin nanti ya serah barbar. Kadang-kadang saya di rumah itu pas hujan, orang di rumah serasa mangkat ra hujan. Nah, itu betul itu hujan itu loh. Ya jawabannya hujan ya ora apa-apa, hujan banyu kok kan terang. Rampung ora iso ngomong meneh lho. Jakete dinggo ya. Engko nek masuk angin piye? Masuk angin awakku ora kowe wis. Santai, ini ora ya apa-apa. Sing masuk angin kan aku. Ini dia Jawa lagi. Lah engko nek dia lara piye mati? Ya sing mati saya, kamu kan bisa nikalah. Saya sudah enggak punya jawaban lain. Begitu. Jadi nimbangnya itu jelas. Ora kawat jendol. Ini kira wedi ini gimana gitu. Kacau jadinya. Jadi dalam menghadapi masalah itu banyak berpikir, banyak menimbang, bukan ketika ada sesuatu kemudian diserahkan. Sudah diputuskan. Ini menjadikan banyak kekacauan terjadi, tumpang tindih. Ini diantaranya diterangkan oleh beliau. Kemudian diantaranya lagi beliau menerangkan al-istis'abul umur.
banyak perkara-perkara yang membuat dia capek sehingga menjadikan kekacauan. Makanya di dalam hidup itu orang harus bisa mengukur kemampuannya, mengukur dirinya kemampuannya. Saya kalau merantasi sekian banyak pekerjaan ini, badan saya taat enggak? Capek enggak? Kalau capek nanti imbasnya apa? Itu dipikirkan. Nah, jangan kita berbuat tidak bisa memikirkan ini mengakibatkan saya lelah, saya taat, saya payah apa tidak. Sebab kalau sudah penuntut ilmu banyak mengalami payah, akhirnya payah dan dia tidak bisa belajar. Banyak sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau di sini. Di antaranya lagi al-ya'su wal khumul. Yang menjadikan kekacauan itu apa? Mudah berputus asa. Ya. Begitu sulit tidak bisa memahami, sudah putus asa. Sulit tidak bisa memahami, putus asa. Ini yang menjadikan penuntut ilmu itu banyak terkena kekacauan di dalam kurikulum. Kemudian di antaranya apa? Ittikhadul qarar bi sur'atin duna ta'annin wa tarafuq. Mengambil keputusan dengan cepat. Nah ini yang tadi akibat. Kalau memutuskan sesuatu itu serampangan kata orang Jawa. Begitu ada masalah, sudah begini aja, tanpa dia landasi bagaimana dia mengambil maslahat madarat. Duna ta'annin wa tarafuq, dengan tanpa perhatian, tanpa hati-hati, tanpa memikirkan keadaannya, bagaimana baiknya, layaknya dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara yang menjadikan kekacauan. Kemudian di antaranya lagi diterangkan oleh beliau, ittikhadul qarar wa huwa masghulul bal. Memutuskan perkara-perkara yang dihadapi dalam hidupnya dalam keadaan otaknya, pikirannya, perhatiannya sedang banyak menghadapi masalah. Pikirannya sedang menghadapi masalah, dia memutuskan. Tidak bisa, bentar ya, besok saya kasih keputusan begini. Pikirannya sedang kacau, dia memutuskan masalah. Akhirnya banyak terjadi kekacauan yang berimbas kepada terjadinya kekacauan dia di dalam thalabul ilmi. Sehingga dia tidak bisa menetapkan perkara itu dengan tepat. Kemudian di antaranya kembali diterangkan oleh beliau al-mubalaghah fit tafa'uli, yaitu bersikap berlebih-lebihan di dalam dia memikirkan di dalam sikap lemahnya dia, di dalam berpikir lambatnya dia dalam mengerjakan, itu sangat berlebih-lebihan sekali sehingga menjadikan dia tidak bisa mewujudkan keinginannya dan pemikirannya. Ini juga menjadikan salah satu bentuk terjadinya kekacauan di dalam pikiran dan badan dia. Ini beberapa sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan hal-hal yang terjadi pada penuntut ilmu yang menjadikan mereka banyak di dalam jalan ilmunya mengalami kekacauan dan tidak bisa berjalan dengan tertib. Ikhwan fillah wa rahimakumullah. Maka beliau menerangkan juga di dalam bagian akhir kitab ini, di sana ada sebab-sebab asbabun mu'inatun li husulit tartib wal barakah fil waqt. Di sana ada sebab-sebab yang apabila sebab-sebab ini diperhatikan oleh penuntut ilmu akan menjadi penolong bagi dia untuk dapat meraih jalan ilmu yang tertib, yang teratur, dan insya Allah akan meraih ilmu yang barokah. Di antaranya beliau menegaskan di antara sebab-sebab yang paling besar untuk meraih jalan ilmu yang tertib dan barokah dalam waktunya yang ringkas, mau waktunya yang banyak maupun waktunya yang sedikit. Yang pertama, beliau mengisyaratkan persoalan yang kadang-kala kita remehkan. Karena pada hakikatnya sekecil apapun sebuah kebaikan yang ada pada kita, seperti kata Allah dalam hadis qudsi, apa? Apabila kalian mendapati kebaikan, maka bagaimana? Kalau kalian mendapati kebaikan pada diri kalian, gimana? Falyahmadillah. Maknanya apa? Sekecil apapun kebaikan, lebih-lebih lagi kebaikan ilmu yang diraih oleh seorang hamba, karya kita atau anugerah Allah? Anugerah Allah. Disinilah letak yang harus kita pahami. Selama ini kalau orang belajar ilmu dunia
pinter, dapat ilmu, dapat titel, orang memahaminya apa? Kehebatan dia kan? Karya dia kan? Ya mungkin bolehlah kalau itu yang sifatnya masnuat olah pikiran dia. Tapi kalau kaitannya dengan ini kita kembali, sekecil apapun dari kebaikan ini sebenarnya hakikatnya adalah apa? Fadlullah. Apa? Keutamaan Allah. Yang Allah berikan yu'ti bihi may yasha. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti dengan demikian tidak ada sebab yang paling besar orang akan diberi oleh Allah ilmu yang nafi', barokah, jalan ilmu yang benar untuk mendapatkan fadlnya Allah. Apa sebab yang paling besar? Hah? Ya kalau bahasa kita yang sederhana dan itu paling dicintai oleh Allah. Itu apa? Mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah itu Allah cinta. Kalau ada hamba suka minta kepada Allah dan sering mendesak permintaannya kepada Allah karena cinta pada hamba yang seperti itu. Jadi penuntut ilmu nggak merasa butuh dengan Allah, seakan-akan ilmu itu hasil karyanya, otaknya, hasil ininya. Ini kesalahan besar. Ya, kesalahan besar. Dan secara wakil tidak demikian kenyataannya. Banyak dicontohkan para ulama kita. Ada orang talibul ilmi menuntut ilmu dalam keadaan yang sama, bahkan kadang-kadang orang ini dayanya lebih cerdas. Menuntut ilmu bareng-bareng, waktunya sama-sama. Ternyata orang yang kelihatannya pas-pasan, justru akhir kesudahannya dimudahkan oleh Allah istiqomah meraih ilmu yang nafi'. Ya kan? Ada yang kelihatannya cemerlang, wah pinter tuh, jadi kiai besar, jadi ulama besar. Kita tidak tahu kesudahannya dia terhalangi dari meraih ilmu yang nafi'. Itu wakil, kenyataan. Ya, kenyataan yang terjadi dalam hidup. Maka dengan demikian, ilmu ini adalah pemberian Allah. Maka beliau menangani yang pertama, wasilah untuk mendapatkan jalan ilmu yang bagus, yang tertib, ditolong oleh Allah. Yaitu apa? Ad-du'a. Berdoa kepada Allah. Bisidqin wa ilhaqin. Berdoa dengan benar, dengan jujur, benar-benar minta pada Allah, fakir pada Allah. Kemudian apa? Ilhaq. Apa ilhaq maknanya? Ilhaq. Apa? Alaqha. Apa? Mendesak. Ya, terus menerus mendesak. Seorang hamba yang mendesak permintaannya kepada Allah dan tidak ada permintaan yang paling tinggi kecuali apa? Nikmat apa? Ilmu. Sampai Nabi kita aja diperintahkan oleh Allah untuk meminta apa? Meminta tambahan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilmu. Tidak pernah Allah menuntunkan Nabi untuk minta tambahan apa-apa kecuali tambahan apa? Ilmu yang nafi, ilmu jin. Sampai Nabi disuruh minta pada Allah. Karena ini kebutuhan asasi bagi manusia. Ya, kebutuhan asasi. Tadi pagi kita sudah terangkan. Coba semua kemenangan-kemenangan luar biasa yang diberikan oleh Allah pada manusia semua terkait dengan ilmu yang nafi. Tidak jatuh kepada kesyirikan kaitannya dengan ilmu yang nafi. Diangkat derajatnya oleh Allah kaitannya dengan ilmu yang nafi. Dimenangkan di atas seluruh agama kaitannya dengan ilmu yang nafi. Diberikan keamanan oleh Allah kaitannya juga dengan sama. Maka tidak ada kebutuhan yang paling mendesak dalam hidup ini kecuali ilmu yang nafi. Dan itu bukti. Coba. Ada enggak sebuah negeri yang di situ hidup para ulama-ulama yang soleh? Negerinya kacau, berantakan, amburadul, semrawut, tidak aman, banyak musibah, banyak bencana, ada enggak? Coba tunjukkan mana. Enggak ada. Itu sudah bukti yang nyata. Secara nyata kehidupan ini tidak ada kebutuhan yang paling mendesak kecuali meraih ilmu yang nafi. Maka tidak ada permintaan yang paling pantas seorang hamba selalu minta ilmu, selalu minta pada Allah kecuali permintaan apa? Ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berkali-kali kita sampaikan, setiap salat malam beliau apa yang beliau minta pada waktu doa istiftah? Apa? Ilmu kan? Ihdini lima khulifa fihi minal haq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang diperselisihkan manusia minal haq, dari kebenaran. Itu Nabi selalu minta. Bahkan Nabi minta kepada Allah dan mengajari kepada kita, salullaha ilman nafi'ah.
Mintalah kalian kepada Allah apa? Ilmu yang nafi. Sallallahu ilman nafi'ah. Mintalah kamu kepada ilmu yang nafi. Itu nikmat yang paling agung. Allah pun menuntunkan dalam Al-Quran, Rabbana arinal haqqa. Nabi kita menuntunkan dalam hadis, Rabbana arinal haqqa. Arinal haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran dengan sebenar-benarnya kebenaran. Permintaan yang paling tinggi harusnya adalah ilmu yang nafi. Dan itu harus mendesak kepada Allah. Lebih-lebih lagi pada zaman kita. Banyaknya kekacauan, jauhnya ilmu yang nafi, sedikitnya manusia mendapatkan ini, dan sedikitnya orang-orang ditolong oleh Allah menapaki jalan ilmu yang nafi, maka tidak ada permintaan yang paling pantas kecuali ini. Karena kalau orang sudah berbahagia meraih ilmu yang nafi, seluruh kehidupannya menjadi baik. Seluruh kehidupannya menjadi baik. Sebagaimana Nabi A'lamun Nas, ya kan? Nabi A'lamun Nas, manusia yang paling alim. Coba, sebagaimana para ulama yang insya Allah besok pagi mau dibahas Ustaz Abu Qatadah, Ahlus Sunnah A'lamun Nas. Ya kan begitu? Ahlus Sunnah itu A'lamun Nas. Karena Ahlus Sunnah itu A'lamun Nas, maka apa? Akhlaknya Arhamun Nas. Siapa Ahlus Sunnah yang paling tinggi setelah Rasulullah? Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? A'lamun Nas, ya kan? Abu Bakar adalah orang yang paling alimnya manusia. Bagaimana Abu Bakar akhlaknya? Arhamun Nas. Baik semua kehidupannya. Ya baik ini dalam pengertian sebagaimana yang dipahami akhlak yang ada dalam Quran, dalam Sunnah. Maka doa ini adalah kebutuhan yang paling besar. Minta kepada Allah ilmu yang nafi. Ini sergapnya minta kalau pas rezekinya seret minta. Kerjaannya sering rain tuh, saat saya menuntut ilmu, saya terganggu, maisha saya kesulit. Begitu ndonga sing didongai apa, ya Allah tolong saya mudahkan untuk meraih ilmu yang nafi. Kan sebenarnya wis terwakili kan ini. Ya kan begitu tuh. Kalau dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafi, otomatis yang lain-lain terikat enggak? Ya terikat, namanya dimudahkan ya. Berarti dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah, dengan tenaga yang lanek dongane, ya Allah kerja saya ini jadikan hasilnya dari sekian-sekian ini ditakdirkan untuk kita. Malah bisa jadi sebab menghalangi dia dari ilmu yang nafi. Mestinya doa yang paling besar kita panjatkan adalah masalah ini. Kemudian yang kedua, di antara jalan yang sangat membantu kita bisa berjalan di atas ilmu yang nafi dengan teratur, dengan tuntunan yang benar, sidqun niyati fil umuri kulliha. Penuntut ilmu adalah orang yang harus paling benar di dalam menjaga niatnya. Lebih-lebih dalam jalan ilmu. Ini yang menjadi sebab para ulama kita ditolong oleh Allah ini. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang terkenal. Ketika di zamannya Imam Malik, beliau menulis kitab Muwatta, ya kan? Kemudian apa? Banyak manusia juga menulis kitab apa? Muwatta. Apa kata Imam Malik? Man akhlasa abqa. Apa? Siapa yang dia ikhlas, maka dia akan abqa. Allah akan menetapkan itu. Maka sampai sekarang Muwatta yang kita kenal, Muwattanya siapa? Istiqamah, beliau ikhlas. Ikhlas ini wasilah termasuk yang besar. Dalam semua perkara, jaga. Talibul ilm harus manusia yang paling memperbaiki dirinya dalam masalah ikhlas. Setiap saat dia selalu memulia diri dalam masalah ikhlas. Ya. Ini di antara sebab yang diterangkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, dan ini sudah jam 9, saya cukupkan sampai yang ketiga aja. Ya. Yang ketiga kata beliau, al-azimatu wa adamul ya'si wal kunut. Punya prinsip yang terus azamnya itu terus kokoh, ya, dan tidak terkena putus asa dan putus harapan. Jangan sampai penuntut ilmu itu pernah menyelinap dalam dirinya berputus asa. Meskipun jatuh bangun mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, jangan sampai putus asa itu masuk di dalam penuntut ilmu. Itu yang menjadikan kacau. Ya, manusia wajar menghadapi masalah, kadang dimudahkan oleh Allah, kadang belum dimudahkan, itu setiap kita mengalami.
Tapi dalam keadaan seperti ini jangan sampai terjadi putus asa. Ya. Falau lam tantadim umuruka wa tara samaraha fala tas'al lil ihbati madkhalan 'alaika. Kalau misalnya kita sebagai penuntut ilmu belum bisa menertibkan jalan ilmu kita dan melihat buahnya, kita belum bisa maksimal, ya tapi berusaha bagaimana kita menertibkan berjalan dengan pelan-pelan dan hasilnya kita kayaknya kok sudah berusaha tapi kok belum dimudahkan. Berusaha terus, jangan kemudian berpikir suara batat. Jangan pernah ada kalimat putus asa yang menyelinap. Apapun bentuknya, dengan alasan apapun, yang intinya sebenarnya merasa berputus asa. Jangan pernah masuk. Maka kata beliau, bal awadul azimah marrah wa marrah. Bahkan prinsip itu tetapkan, sekali mengalami kesulitan, tanamkan lagi. Sekali mengalami kesulitan, tanamkan lagi terus. Kalau orang terus menerus seperti ini, subhanallah. Tadi kita sudah paham siapa yang memberi ilmu. Allah melihat hamba yang seperti ini, masa mau disamakan dengan hamba yang pengangguran? Ya? Kira-kira adil nggak Allah? Ya? Ada hamba yang seperti ini siang malam dia tidak mengenal putus asa, padahal sudah sulit, dia tidak mengeluh. Dia, ya Allah kuatkan saya, tolonglah saya, berangkat lagi. Orang iso besok lagi gagal, ya Allah tolonglah saya, kuatkan saya pun. Dan dia banyak mengeluh, terus dia berusaha, khusnudzan kepada Allah. Masa mau disamakan dengan yang lain? Mungkin nggak disamakan. Makanya para ulama menyatakan man sabata naba. Naba. Siapa yang sabar terus teguh menetapkan diri terus apa? Naba. Tumbuh. Ya. Petani yang rajin walaupun tanamannya sudah gigi-gigian. Alamat mati tapi masya Allah dia perhatian sekali, berdoa, dilihat, oh ini kayaknya kurang air, kasih air, ini kayaknya ada semut disuruh mikir, kadang-kadang ditunggoni terus. Ya, insya Allah tanaman itu nggak jadi mati, walaupun tadi mungkin sudah opnam kembali lagi. Tapi kalau walaupun tanaman itu bagus, ya bibitnya bagus, ditukur dari 1.000 ya, tanahnya bagus, bar nganggur tinggal mau pelencing. Sebulan baru ditengok. Kira-kira apa yang terjadi tangan ini? Masih mending layu kuning benar. Dicabut wong gawa lunga. Malah rane bekase. Ora ana sing didelok, cabut wong gawa pergi. Man sabatan aja. Orang kalau telaten, sabar, ya tapi jangan tadi loh, jangan gacok gelundung lagi. Ini telaten dengan prinsip, bukan gacok gelundung. Telaten kemudian dengan prinsip, insya Allah lambat laun itu akan tumbuh. Nggak mungkin akan kemudian podo wae, di dunia itu nggak ada yang podo wae. Orang berusaha dengan tidak berusaha tetap beda. Beda. Ya. Orang mau tekun, mau susah dengan orang yang maunya berleha-leha, nggak mungkin sama. Nggak ada di dunia itu terjadi kehidupan seperti itu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Maka kata beliau menerangkan, kalau seperti itu marrat wa marrat, ini belum berhasil, sabar, prinsipkan, tanam lagi, terus dia kerjakan. Satara bi qaulillah, maka kamu akan melihat keajaiban takdirnya Allah Azza wa Jalla, terjadilah dengan kekuatan Allah, perubahan Allah, intidaman fi umurika. Kamu menjadi orang yang mudah mengatur perjalanan. Banyak penuntut ilmu awal-awalnya mengalami problem, kesulitan, tapi dia mau memahami, mau tanya, mau belajar gimana ya saya harus atur gini. Kemudian dia coba tanamkan dirinya, padahal dulu dia sulit. Akhirnya dimudahkan. Kenapa ya? Saya kok jadi mudah menempuh ini, saya jadi mudah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali putus asa itu masuk di dalam jalannya orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Karena sudah jam 9, sampai dia bilang sampai ini aja. Saya kira kita cukup sampai di sini. Saya sarankan kalau antum yang pengen fotokopi, nanti tinggal menghubungi panitia, nanti bisa difotokopikan. Ya. Jadi katanya ada yang mau fotokopi kitabnya, padahal silakan menghubungi panitia, difotokopikan, nanti dibaca sendiri. Kalau yang nggak tahu ditanyakan, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang asik. Ya. Berapa orang ini? Ada 25 orang. Kalau 25 kan fotokopi semua kan nanti cepat. Di mana?
Ada yang belum tahu bahasa Arab? Ini bahasa Arab. Hah? Banyak yang belum tahu. Ya resiko ditanggung penumpang. Ya antum nggak tahu ya silakan resikonya. Sudah jelas Quran ini bahasa Arab, kitab ulama bahasa Arab, masih bahasa Arab semua. Lo kan sampai orang mudeng ya salah diri kan gitu. Ilmu ya dibentangkan, ustaznya ya ono sing ngajar, pas sampai orang belajar orang mudeng salah diri. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau antum yang mau bisa ngambil manfaat, saya sudah sampaikan juga Ustaz Abu Tasir ini katanya bagus ini kitab ini bisa diambil nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang menekuni jalan ilmu agar ditolong oleh Allah. Ini nasihat yang sangat bagus. Padahal nanti silakan fotokopi. Ya paling tidak kalau belum bisa baca kita ya disimpan-simpan taruh lemari kemudian dilihat betapa bodohnya saya ya. Biar ada semangat gitu loh. Ya taruh di lemari masa ya ono ya ini aku ora mudeng-mudengi ngopo gitu. Ya, saya kira itu aja. Kita akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.